Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 dengan tema membaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan ilmu tajwid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Jadi walau kalian belum lancar, walau kalian belum paham, masih terbata-bata nih, masa satu ayat tapi masih terpotong, tidak apa-apa karena masih belajar, tetap mendapat pahala, yaitu 2 pahala. Agar bacaan Al-Quran kita lancar, baik dan benar, maka kita harus belajar. Nah, dalam bab ini kita akan belajar tentang tajwid, yaitu mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Pembahasan pertama yaitu kita akan membahas mad iwad. Mad secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Jadi mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat fathah tanwin jika diikuti alif. Sedangkan menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain, dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau berhenti karena kehabisan nafas. Misalnya dalam surah Al-Adiyat ayat 1-5, perhatikan kalimat yang berwarna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa'atharna bihi naf'a fawasatna bihi jam'a. Perhatikan kalimat yang berwarna merah, dhabha. Dalam ayat sebenarnya dhabhan, tapi karena waqaf berhenti, jadi bacanya adalah dhabha. Dibacanya 2 rokat. Sama juga qadha, ya, seharusnya qadhan, karena waqaf jadi dibaca qadha. Sama juga subha, naq'a, jam'a, ya. Jadi ini kalimat yang berwarna merah disebut adalah mad iwad. Penjelasan yang selanjutnya adalah mad lain. Mad secara bahasa artinya panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad lain adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf berhenti. Cara membacanya dapat memilih 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Jadi cara membacanya bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Contohnya, perhatikan beberapa ayat berikut dalam surah Al-Quraisy ayat 1-4. Fokus pada kalimat yang berwarna merah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sekali lagi perhatikan yang berwarna merah, Quraisy. Tadi Buddha jelaskan mad lain adalah waw sukun atau ya sukun. Sukun itu mati, ya. Jadi waw mati atau ya mati didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup atau waqaf. Kita lihat Quraisy, ya-nya ya mati.
Sebelumnya ada ro. Ro itu berharokat fathah. Dan lihat lagi, ya mati setelahnya ada apa? Huruf hidup ya, atau berhenti. Makanya dibaca yaitu mat lain. Ya, jadi dibaca Quraisy. Ini bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Quraisy, Asoib, Al-Bait, Khauf ya. Jadi bacanya 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Penjelasan terakhir atau ketiga yaitu mat ta'rid lusukun. Mat secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mat ta'rid lusukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila huruf bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Jadi ibu terangkan dulu ya, mat tabi'i itu adalah mat asli. Menurut ulama ahli tajwid adalah mempanjangkan suatu huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mat tabi'i itu ada 3, yaitu ada alif, waw, ya. Adapun syarat huruf mat tabi'i atau mat asli adalah apabila waw jatuh setelah domah, ya jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah. Itu yang disebut dengan mat tabi'i. Dan cara membaca mat ta'rid lusukun boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Perhatikan kalimat yang berwarna merah pada surah Ar-Rahman ayat 78, surah Al-Baqarah ayat 6, dan surah Ali Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Perhatikan kalimat yang berwarna merah, wal ikram, la yu'minun, wal injil ya. Di situ disebut dengan mat ta'rid lusukun. Sekian untuk pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Semoga kita membaca Al-Qurannya lebih baik lagi dan mendapatkan ilmu dari video ini. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.